Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Rosmiati dan rekan saya Sophie Intan Fauzia. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengukuran dan penilaian status gizi anak. Langsung saja, saya pemateri pertama dan yang kedua yaitu Sophie. Pengertian status gizi. Menurut Suvariasa, status gizi adalah ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk tertentu atau perwujudan dari nutritur dalam bentuk variabel tertentu. Contohnya, gondok merupakan keadaan tidak seimbangnya pemasukan dan pengeluaran yodium dalam tubuh. Menurut Hadi, status gizi merupakan ekspresi satu aspek atau lebih dari nutritur seseorang individu dalam suatu variabel. Menurut Gibson, status gizi adalah keadaan dalam tubuh yang merupakan hasil akhir dari keseimbangan antara zat gizi yang masuk ke dalam tubuh dan utilisasinya. Pengertian status gizi. Status gizi menurut Suvariasa adalah ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk tertentu atau perwujudan dari nutritur dalam bentuk variabel tertentu. Contohnya, gondok merupakan keadaan tidak seimbangnya pemasukan dan pengeluaran yodium dalam tubuh. Menurut Hadi, status gizi merupakan ekspresi satu aspek atau lebih dari nutritur seseorang individu dalam bentuk variabel. Menurut Gibson, status gizi adalah keadaan tubuh yang merupakan hasil akhir dari keseimbangan antara zat gizi yang masuk ke dalam tubuh dan utilisasinya. Adapun yang kedua yaitu faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi status gizi. Yang pertama, kondisi fisik yang dapat mempengaruhi terhadap status pangan dan gizi suatu daerah adalah cuaca, iklim, kondisi tanah, sistem bercocok tanam, dan kesehatan lingkungan. Yang kedua yaitu faktor lingkungan biologi. Misalnya adanya rekayasa genetika terhadap tanaman dan produk pangan. Yang ketiga yaitu kondisi lingkungan ekonomi. Kondisi ekonomi seseorang sangat menentukan dalam penyediaan pangan dan kualitas gizi. Apabila tingkat perekonomian seseorang baik, maka status gizinya akan baik. Golongan ekonomi yang rendah lebih banyak menderita gizi kurang dibandingkan golongan menengah ke atas. Yang keempat yaitu faktor lingkungan budaya. Dalam hal sikap terhadap makanan, masih banyak terdapat pantangan, tahayul, tabu dalam masyarakat yang menyebabkan konsumsi makanan menjadi rendah. Yang kelima yaitu lingkungan sosial. Kondisi lingkungan sosial berkaitan dengan kondisi ekonomi di suatu daerah dan menentukan pola konsumsi pangan dan gizi yang dilakukan oleh masyarakat. Misalnya, kondisi sosial di pedesaan dan perkotaan yang memiliki pola konsumsi pangan dan gizi yang berbeda. Selain status gizi juga dipengaruhi oleh kepadatan penduduk, ketegangan dan tekanan sosial dalam masyarakat. Dan yang keenam yaitu lingkungan politik. Ideologi politik suatu negara akan mempengaruhi kebijakan dalam hal produksi, distribusi, dan ketersediaan pangan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya status gizi anak ada 3, yaitu aspek fisik. Aspek ini mempertahankan kebutuhan energi dan nafsu makanan, menjamin asupan makanan yang akurat, serta mempertahankan massa otot,
yang menunjang hidup mandiri dan kemampuan menyediakan makanannya sendiri. Yang kedua yaitu interaksi sosial. Hal ini mendorong orang untuk makan dan mempertahankan minat mereka terhadap makanan. Dan yang ketiga yaitu pemilihan makanan. Pemilihan makanan dari berbagai macam jenis yang mencakup semua kelompok makanan dalam jumlah yang sesuai. Metode penilaian status gizi anak ada dua, yaitu penilaian secara langsung dan penilaian secara tidak langsung. Di sini saya akan menyampaikan yang pertama, yaitu penilaian status gizi anak secara langsung. Ada 4, yaitu yang pertama antropometri. Secara umum, antropometri artinya ukuran tubuh manusia ditinjau dari sudut pandang gizi. Maka antropometri gizi berhubungan dengan berbagai macam pengukuran dimensi tubuh dan komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur dan tingkat gizi. Penggunaan antropometri secara umum digunakan untuk melihat ketidakseimbangan asupan protein dan gizi. Keseimbangan ini terlihat pada pola pertumbuhan fisik dan proporsi jaringan tubuh seperti lemak, otot, dan jumlah air dalam tubuh. Adapun indeks antropometri yang sering digunakan yaitu berat badan menurut umur. Berat badan adalah satu parameter yang memberikan gambaran massa tubuh. Berat badan adalah parameter antropometri yang sangat labil dalam keadaan normal, di mana keadaan kesehatan baik dan keseimbangan antara konsumsi dan kebutuhan gizi terjamin. Maka berat badan berkembang mengikuti pertambahan umur. Yang kedua yaitu tinggi badan menurut umur. Tinggi badan merupakan antropometri yang menggambarkan keadaan pertumbuhan skeletal pada keadaan normal. Tinggi badan tubuh sering seiring dengan pertambahan umur. Yang ketiga yaitu berat badan menurut tinggi badan. Berat badan memiliki hubungan yang linear dengan tinggi badan. Dalam keadaan normal, perkembangan berat badan akan searah dengan pertumbuhan tinggi badan dengan kecepatan tertentu. Yang keempat yaitu lingkar kepala atas menurut umur. Lingkar lengan atas memberikan gambaran tentang keadaan jaringan otot dan lapisan lemak bawah kulit. Lingkar lengan atas berkorelasi dengan indeks berat badan atau umur maupun berat badan atau tinggi badan. Yang kelima yaitu indeks massa tubuh atau IMT. IMT merupakan alat sederhana untuk memantau status gizi orang dewasa yang berumur di atas 18 tahun, khususnya yang berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan berat badan. Yang keenam yaitu tebal lemak bawah kulit menurut umur. Pengukuran lemak tubuh melalui pengukuran ketebalan lemak bawah kulit dilakukan pada beberapa bagian tubuh, misalnya pada bagian lengan atas, lengan bawah, di tengah garis ketiak, sisi dada, perut, paha, tempurung, lutut, dan pertengahan tungkai bawah. Yang ketujuh yaitu rasio lingkar pinggang dengan pinggul. Rasio lingkar pinggang dengan pinggul digunakan untuk melihat perubahan metabolisme yang memberikan gambaran tentang pemeriksaan penyakit yang berhubungan dengan perbedaan distribusi lemak tubuh.
Yang kedua yaitu klinis. Pemeriksaan klinis adalah metode yang sangat penting untuk menilai status gizi masyarakat. Metode ini didasarkan atas perubahan-perubahan yang terjadi yang berhubungan dengan ketidakcukupan zat gizi. Hal ini dapat dilihat pada jaringan evites seperti kulit, mata, rambut, dan organ-organ yang dekat dengan permukaan tubuh seperti kelenjar tiroid. Penggunaan metode ini umumnya untuk survei klinis secara cepat. Survei ini dirancang untuk mendeteksi secara cepat tanda-tanda klinis umum dari kekurangan salah satu atau lebih zat gizi. Di samping itu digunakan untuk mengetahui tingkat status gizi seseorang dengan melakukan pemeriksaan fisik, yaitu tanda dan gejala atau riwayat penyakit. Yang kedua yaitu biokimia. Penilaian status gizi dengan biokimia adalah pemeriksaan spesimen yang diuji secara laboratoris yang dilakukan pada berbagai macam jaringan tubuh, antara lain darah, urin, tinja, dan juga beberapa jaringan tubuh seperti hati dan otot. Penggunaan metode ini digunakan untuk suatu peringatan bahwa kemungkinan akan terjadi keadaan malnutrisi yang lebih parah lagi. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, biofisik merupakan metode penentuan status gizi dengan melihat kemampuan fungsi khususnya jaringan dan melihat perubahan struktur jaringan. Penggunaannya umumnya dapat digunakan dalam situasi tertentu seperti kejadian buta senja endemik. Cara yang digunakan adalah tes adaptasi gelap. Cukup sekian dari saya. Terima kasih.